Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Joko di sebelah sana. Dan sekarang saya juga masih di kandangnya Mas Joko untuk melihat proses pencomboran sapi-sapi super, sapi-sapi juara, sapi-sapi monster di kandang ini, teman-teman. Ada 11 ekor yang mantep-mantep, super-super besar. Ada Jono Luko, Bison, kemudian Angling Darmo. Ini seperti ini. Untuk sapinya Mas Joko sendiri kemarin di kontes sapi gerabak ada yang juara 3 untuk kelas ekstrim, yaitu poel 3 sampai rampas. Kemudian ada yang juara 1 kelas poel 1 pasang. Kemudian ada yang poel 2 pasang. Ini seperti ini. Juara 1 ini yang ada di depan saya ini. Dan kita akan lihat proses pencomboran di kandang ini. Ini seperti biasa ada ampas tahu, kemudian ditambah Nutrifit BC 133 Mas. 133. Nutrifit dari Klaten ini. Berapa kayung Mas Joko kalau Nutrifitnya? 2 kayung. Ini kan kayung besar gitu. Untuk 1 embernya gitu. Sekitar 2,5 kilo. Kemarin saya timbang itu 2,5 kilo Mas. Satu embernya. Ada ampas tahu dan Nutrifit. Kemudian ditambah apa lagi? Katul? Katul ada Mas. Katul. Itu stok. Ini katul dari sebelah sini teman-teman. Stok 16 kuintal kemarin. Mantap. Ini katul yang bagus ini Mas. Nggih, yang bagus, halus nggih. Halus ini. Berarti sekitar berapa harga? 3.000 atau berapa? Ini kebetulan saya dapat murah. Nggih. Kan? Itu dari teman saya itu 2.500 ini. 2.500. Tapi ya ini kemarin saya cek itu banyak menirnya. Asli selepan sendiri Mas. Berarti malah bagus Mas kok banyak menirnya. Iya Mas, bagus. Tuh yang penting kan untuk katul itu yang saya utamakan menirnya Mas. Menir, ya kan? nggih. Menir dan apa untuk selepan sendiri untuk kasaran juga standar, nggak terlalu halus. Seperti ini teman. Ya kan? Untuk serat kasarnya juga ada. Nih, 500 nggih. 2.500. 2.500. Murah ini Mas saya Mas. Biasanya kalau hari-hari biasa nggak mendekati dengan lebaran kayak gini, yang kualitas kayak gini biasanya 3.000. 3.000 nggih, 3.000. Ini mendekati apa? Idul Fitri dan gudangnya punya teman saya baru penuh, ya kan? Langsung saya ambil gitu kan, suruh ambil. Jadi katanya Mas ini saya ada murahan gitu, tapi kualitasnya bagus seperti yang kemarin. Ini nyelap sendiri atau gimana Mas Joko? Nyelap sendiri nih Mas. Nyelap sendiri. Saya kebanyakan pilih katul untuk yang selepan sendiri, langsung dari selepan. Karena harganya juga lebih ringan nih Mas Joko. Untuk harganya malah menurut saya Mas, itu pengalaman itu malah lebih tinggi Mas. Oh lebih tinggi. Lebih tinggi. Oh, gini. Karena kualitasnya murni. Ya kan? Gini. Nggak istilah nggak ada ya apa ini Mas? Ada yang curang gitu kan, dicampur-campuri gitu kalau misalnya. Ditambah bekatul di seleb ya kadang juga Mas Joko. Kadang juga ditaburi air sedikit. Sering kayak gitu, kadang ada yang curang. Punya teman saya. Tapi itu oknum ya Mas Joko, bukan semuanya. Berapa Mas? Enggak hanya semuanya berapa itu. Nggih. Kita kan juga harus waspada gitu. Nggih. 2 kayung Mas Joko untuk katulnya. Ini sekitar 2 kiloan nih Mas. Nggih. 2 kilo untuk maaf 2 gayung untuk bekatulnya. Kemudian masih ditambah ketela ndak? Kulit ketela. Tambah kulit ketela Mas ini. Ketelanya sekarang di sini agak mahal. Dan ini kulit ketela stok hampir menipis. Nggih. Karena apa ya istilah yang produksi kan rumahan. Ini mendekati hari raya Idul Adha sudah nggak produksi. Nggih. Jadi kalau misalkan saya nanti habis untuk kulit ketela ya inisiatif larinya harus kulit ketela juga Mas ini. Harus terpaksa lah gitu kan. Tapi banyak Mas kalau daerah sini untuk ketelanya. Kalau daerah sini banyak juga Mas. Daerah sini banyak perkebunan ketela tapi juga di sini pusat industri ketela juga. Jadi kan harganya juga
tinggi gitu kan Mas. Untuk 1 kilonya berapa? Kalau di sini 1 kilonya itu 2.500 sampai 3.000. Mahal ya? Iya Mas. Iya. Oh, termasuk mahal. Kalau di daerah saya misalkan ngambil dari petani yang ukuran besar masih di harga 1.500. Kemudian untuk yang kecil-kecil yang biasanya tidak dipakai di industri, misalkan buat keripik itu harganya sekitar Rp500. Itu di sini tuh malah apa? Kebanyakan ya Mas. Gigi. Kan itu produksi banyak juga. Ada yang istilahnya ceriping gitu Ceriping, kan, selondok itu. Kalau misalnya yang puyur namanya kan puyur, selondok puyur nih iku. Jadi kalau yang puyur itu kan kualitas juga sembarang. Itu dari Lampung sana ketilanya itu udah hampir 2.000. Hampir 2.000 itu dari Lampung. Dan untuk yang misalkan yang produksi bagus-bagus itu ya ambilnya daerah sini Mas. Oh gigi. Jadi apa harganya bersaing di sini juga ketela Mas. Oh gigi. Ini Seperti ini. nah, rahasianya ini masih ada yang putih-putih besar-besar ini. Ini tepung apa? Murni tepung Ketela. bukan Atau pati. Oh, pati. Nah, pati. Itu kan ini pati kualitas nomor 1 ya kan, yang dijual dengan harga berapa itu? 8.000 atau berapa? Dan kalau misalkan apa orang membuat selondok itu kan campur padi yang bagus. Nah, ini ampasnya. Nah, ini padi nih Mas. Ini sangat bagus banget ini Mas. Ini saya itu kasih satu gayung itu bagus. Nah, ini udah sisa-sisa ketela ini kan, produksi ketela. Seperti itu teman-teman. Ini. Satu gayung ini udah bagus. Atau pati murni ini Mas, bukan istilah akhiran bukan, tapi pati-pati biasa yang dijual. Dan ini kualitas pati terbagus ini, karena kalau nggak bagus untuk buat selondok itu nggak melar, nggak jadi gitu Mas. Ini kalau digoreng juga kurang hasilnya. Mantap sekali untuk racikan pakannya Mas Joko ini. Ini yang paling mahal ini Mas harganya. Gigi. Dan seperti itu untuk komposisinya. 1 kilo hampir 3.000 yang ini. Lebih mahal dari bekatulnya Mas Joko. Iya Mas. Nah, asli pati ini kan putih-putih semua pati ini Mas. Kemudian di sini biasanya ada itu kulit ketela. Ini teman-teman yang direndam di sini, tapi mungkin sedikit Nambahan tetes tebu ini Mas. ditambah tetes tebu. Iya, tetes itu 1 drum, stok 1 drum. Beli berapa Mas Joko 1 drum? 1 drum saya beli dengan harga 1.700.000 itu Mas. Nyampe sini. Beli di mana? Itu pesen saya, pesen teman saya itu Mas. Karena kalau banyak yang nawarin itu Mas. Tapi ya saya udah percayain kualitasnya apa? Kental gitu kan. Seperti itu teman-teman. Saya orang Solotigo. Solotigo, dari Solotigo. Tambahan premi juga. Nanti masih ditambah air nih. Iya Mas, nanti tambah air. Ini saya kasihkan dulu, nanti kan keringan dulu, ya kan? Iya. Nanti kalau misalkan udah agak habis, nanti langsung saya tambah air gitu Mas. Oh, iya. Ini perkiraan untuk 1 ember ini berapa rupiah Mas Joko? 1 ember ini sekitar kemarin saya hitung itu untuk konsentratnya 2,5 kilo. Oke. 2,5 kilo berarti itu kan konsentratnya ketemu 2.500-an kan. Berarti 5.000, 6,5
ditambah katul bekatul 5.000 beras setengah sama ampas tahu itu 15.000 bagi 4, jadi ketemu 3.500. Berarti ya kan? 15.000 sekitar 20.000 ini mas. 20.000 per ember ini. Ember ini. Kalau satu ember satu harinya bisa 4 ember ya, tinggal mengalihkan saja. Memang untuk sapi-sapi jumbo ini butuh perawatan ekstra, energi ekstra, biaya ekstra juga. Dan pertambahan berat badan kadang naik, kadang bisa juga turun Mas Joko. Iya ini mas. Udah seneng udah hobi ya gitu mas. Kalau misalkan yang di bawah 1 ton biasanya naiknya masih bagus. Tapi kalau yang di atas 1 ton ini si beton lagi makan komboran, maaf, pakan kering kalau ini. Ini pakan kering nanti. Kalau ini biasanya disuntik obat cacing enggak Mas Joko? Iya mas, 3 bulan sekali saya suntikin obat cacing. Kalau untuk yang tapi juga ada. Berapa bulan sekali atau gimana? Saya dengan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Mewah. Jos kandos. Monggo kalau ada yang mau meminang sapi-sapi Mas Joko juga bisa. Atau misalkan teman-teman mau pesen bakalan maupun pedetan, ada nggak Mas kalau pedetan? Ada mas. Ada. Kalau pedetan saya yang benar-benar super, saya kalau di pasar tapi saya ambil gitu. Kalau yang enggak kan saya juga menjanjikan dengan kualitas juga tuh mas. Ya untuk rezeki nanti kan nggak tahu, misalkan kalau pedetan ke 1 ton up itu kan ya jangkanya itu lebih panjang. Dan saya juga nggak berani jamin untuk yang 1 ton up. Yang pasti kan kita berusaha semaksimal mungkin untuk kriteria yang pedetan paling bagus gitu kan. Jangka waktunya pedetan memang sangat lama. Sangat lama itu. Kalau acara-acara, misalkan lagi acara-acaran mau menciptakan yang 1 ton dari pedetan juga sulit sekali Mas Joko. Pedetan hanya untuk apa, orang kelangenan lah, kelangenan, dan memakan waktu yang cukup lama juga mas. Ini seperti ini teman-teman, lagi makan komboran. Kan untuk RBG-nya bisa naik 1 kilo lebih. Yang setelah sini? Ya hampir, ya semuanya nih mas. Hampir 1,5 sampai 2 kilo lah. Karena mencukupi persentase dari berat badan. Itu untuk ilmu apa ya? Ilmu peternakan itu kan
harus memenuhi 10% dari berat badan untuk makanan setiap harinya, Mas. Nggih. Biar maksimal lah gitu. Istimewa. Buat cacing, Oh, itu. cacing lambung. Saya Berarti ini juga- disuntik sendiri Mas Joko. Iya, Mas, ini cacing lambung itu saya cekok sendiri. Ini udah Di- banyak botolnya tapi kemana? Diambil sama rosok ini, Mas. Nggih, nggih. Dicekok gitu kan. Kalau untuk cacing lambung biar mantap juga. Kalau misalkan untuk cacing hati dan untuk semua yang misal gatal-gatal itu cacing di kulit gitu saya pakai suntian gitu. Buat cacing suntian saya memakai Vivomax. Harganya itu kan obat dari Jerman, ya kan. Dan saya juga sudah percaya kayak seperti itu, sama itu juga percayanya. Mantep. Lap-lap. Ini bisa dilihat. Lihat yang masih kita gunakan. Lihat dari belakang, ini udah dibersihkan tapi belum disiram teman-teman. Oke, demikian tadi sedikit video tentang proses pembuatan pakan atau racikan pakan ala Mas Joko Gerabak untuk sapi-sapi jumbo, sapi-sapi monster di kandang ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel VK Video bagi yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jika para juragan maupun teman-teman ada yang mau mengoleksi sapi-sapi jumbo atau mau buat kurban tahun besok maupun tahun berikutnya, mungkin bisa nanti cek nomornya Mas Joko di deskripsi video ini ataupun nanti saya taruh di kolom komentar. Oh ya, kalau yang membutuhkan bakalan juga bisa nanti hubungi Mas Joko. Misalkan nanti cocok dengan sapi-sapi atau bakalan-bakalan milik Mas Joko, nanti bisa langsung beli. Kalau untuk bakalannya sendiri biasanya tidak ditaruh di tempat ini, nanti ada di bagian atas, kemudian ada di sebelah sini juga. Kalau lagi ada barangnya, nanti kita lihat saja di Pasar Hewan Gerabak seperti apa sapi-sapi bakalan yang dibawa oleh Mas Joko. Ada Mas Adek juga nih. Oke, demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.